Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu seperti kita sudah terlalu rusak. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat. Shalom. Yang paling pertama, karena ini acaranya anak-anak muda, saya ingin sampaikan dua hal. Hal pertama, ingat anak-anak muda. Anak muda. Ya. Anak muda. Ya, tidak bagus. Tapi pemuda adalah masa kini dari gereja. Sama-sama 1, 2, 3. Pemuda bukan masa depan gereja, tapi pemuda adalah masa kini dari gereja. Kalau kita main bilang pemuda masa depan, pemuda masa depan, pemuda masa depan, makanya sekarang orang pemalas gereja karena dia bilang belum waktu. Di sini pemuda semua rajin gereja, rajin. Rajin. Atau mau bilang rajin apa malas gitu. Pemuda masa Kini. bukan masa. Lepas. Pemuda masa kini dari gereja supaya mereka ada dalam gereja sudah. Itu banyak. Kedua, tadi akan sampaikan di saya biar Pak Pendeta, ini memang acara anak muda. Tapi yang orang-orang tua itu hadir, sebenarnya tidak apa-apa karena orang muda itu hari pernah muda. Betul. Betul Pak? Betul. Pernah muda. Benar. Sekarang masih muda. Tidak. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Jemaat. Ya. Jemaat di sini. Itu Penina tuh. Penina. Jemaat. Oh. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih terlalu muda. Masih terlalu, bukan muda biasa-biasa, ini muda air-air. Yes. Bukan air biasa juga, ini yang air tergenang punya ini. Rupa-rupanya dari dulu anak muda itu dipandang sepele oleh orang-orang tua. Dari dulu di sini ada anak-anak muda yang dianggap remeh oleh orang tua. Ada orang tua yang suka anggap remeh anak-anak muda. Banyak. Nah itu dari dulu memang begitu. Orang bilang anak-anak muda itu tidak bertanggung jawab. Anak-anak muda itu yang pesta-pesta yang suka. Anak-anak muda itu pokoknya belum matang, emosional. Kira-kira begitu, tapi memang betul dari dulu. Padahal sekarang Timotius akan berhadapan dengan dua persoalan serius yang sangat berkaitan. Pertama, dia akan berhadapan dengan para pengajar sesat. Orang-orang yang suka belajar satu orang itu banyak dan orang rasa terlalu pintar. Di sini ada yang merasa diri terlalu pintar. Di anak muda atau orang tua. Apa? Di rayon berapa? Tapi yang kedua saudara-saudara, dia akan berhadapan dengan ajaran sesat dari pengajar sesat yang merasa diri tahu semua, dan juga dengan ajaran sesat. Paulus nasihatnya, Timotius, kalau engkau sampai di sana, orang meragukan engkau sebagai anak muda, orang bilang engkau belum bisa, engkau belum matang, engkau macam-macam, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah berlawanan dengan mereka, tidak usah berbalas pantun dengan mereka. Yang engkau harus lakukan itu hanya satu, jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Teladan. Jadilah. Nah sekarang kita mulai. Paulus menasihatkan bahwa keteladanan itu bertingkat-tingkat, dan hari ini kita semua yang hadir di sini bisa ukur kita ada di tingkatan yang mana. Satu, dia kasih
tahu, ini tingkatan yang paling bawah. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3 teladan dalam perkataanmu. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang muda Kristen, oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang bergereja, kata-kata itu terukur melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman, baru mengatakan sesuatu. Jangan katakan sesuatu kalau kau tidak tahu dengan pasti. Pikir baik-baik, dengan baik-baik baru katakan sesuatu. Jemaat, Tuhan Allah menciptakan manusia itu ada berapa mata? Berapa telinga? Mulut berapa? Ulang berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Banyak maksud, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengan ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia mulut 7. Betul? Di Sorong ada. Banyak. Di Emmanuel. Fam. Di Marga tinggal di. 2 kali. Keren-keren. 2 kali. Omong berapa kali? Jemaat. Karena itu, 1, orang muda Kristen, orang-orang yang bergereja tidak boleh GOSIP dibaca. Gosip. Di sini ada biasa gosip. Ada. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Anak muda. Dua-dua. Ada di sini. Ada. Tunjuk. Banyak. Jangan suka gosip. Ada satu potongan video. Saya punya yang beredar cukup luas dipakai oleh banyak orang ketika bicara tentang gosip. Saya bilang begini, orang yang biasa gosip itu biasakan dia bawa 2 kalimat pengantar yang Tidak. yang biasa gosip datang dia langsung bilang begini, sudah belum ngiri. Di sini ada yang biasa omong begitu, ada Banyak. pakai baju warna Merah. kalau dia mulai bilang apa sedengan atau, tapi yang kedua yang biasa gosip itu datang langsung bilang begini, bukan kita mau ngomong orang, bukan kita mau ngomong anak dia betul. Di sini ada begitu. Dia ada di sini. Nah, dia yang di tenda atau di jalan. Karena itu misalnya anak-anak muda Kristen, orang-orang yang bergereja, jangan suka gosip. Jemaat. Kalau mau sebarkan berita, mau bikin status itu yang saudara tahu yang pasti. Ini terima kita tahu yang pasti, kita tidak sebarkan. Teruskan ke 10 teman Anda. Pernah alami begitu? Supaya apa? Kalau tidak tahu dengan pasti tidak usah. Iya toh? Betul? Itu pertama, orang Kristen tidak boleh. Yang suka bergosip itu hanya satu kata, sama-sama 1, 2, 3, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada rusak dia. Itu ada rusak. Saraf 1 dulu. Mau kembali. Kedua, mulut orang muda Kristen, mulut orang-orang percaya, mulut anak-anak Kristen itu tidak boleh tipu. Tidak boleh tipu. Di sini ada yang tukang tipu. Ada duduk di sini. Dia di atas panggung atau di bawah? Mulai tipu sudah kan?
Open itu balik aja saya mau turun. tanya dulu, yang sudah pernah baca sampai Markus 18 angkat tangan. Nah, yang angkat tangan itu tidak. Markus itu hanya sampai pasal 16. Kita ini bagaimana ya? Aduh, teman. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3, jangan tipu. Ya. Markus cuma sampai 16. Saya mau tanya kita dulu jemaat. Iya. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak juga. Tidak. Tidak juga. Tidak boleh untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Kalau serangan jantung nih sudah tadi mati. Satu tipu melahirkan Tipu-tipu yang banyak. Jadi nanti kalau kita Bapak, kenapa tidak pernah di gereja? Perasaan yang pendeta tanya dia bilang, saya sakit Pak, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak coba bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Mama bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu melahirkan Tipu yang lain. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini ada yang pembahasan nama begitu. Jangan suka Tipu. Tipu. Ya, sama kita di sini. Kalau tipu dia bawa nama. Baru belajar bawa dia pembawa kepala desa. Tapi setiap kali anak ini dia mau kencing, dia minta tolong dia pembawa. Aduh Tuhan, jangankah. Masa saya pejabat anak kencing suruh saya. Aduh, saya sanggup yang ini. Dia ajar dia pakai laki-laki. Kalau ada mau kencing, dia kasih tahu bilang. Saya sudah dengar orang ini. Hasil ini, setiap kali anak mau kencing dia datang dia bilang, Papa, Ada yang mau menyanyi. saya mau menyanyi. Dia pembawa sengaja putar-putar begini, keluar kasih kencing dia, selesai masalah. Dia putar. Satu saat dia punya papa mama berangkat ke Jakarta. Udah bungkir. Yesus Tuhan. Om terus. Ini anak mau kencing dia kasih bangun dia. Om terus. Om. Menyanyi di telinga sudah. Om bilang, jangan-jangan ini semua mahal. Menyanyi di telinga. Ada mau menyanyi. Menyanyi di telinga. Nanti orang di sebelah masjid. Aduh Yesus. Menyanyi di telinga sudah. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Bapak. Om atau Bapak? Bapak. Om atau Bapak? Bapak atau Om? Aduh Tuhan. Kenapa Bapak yang salah? Kepajar sudah. Benar katakan? Salah katakan? Salah. Aduh Tuhan. Saya sudah dengar orang ini di YouTube kan. Menyanyi Saya katakan? dengar aku. Kencing katakan? Berani engkau rubah sedikit? Maka salah semua. Hai pendeta. Aduh Tuhan. Saya tersanggup. Kami ini hanya biasa pakai dua kata. Sebenarnya. Kok kesini suka saya keringet. Kenapa tidak datang gereja? Sebenarnya saya datang. Tapi Ya itu. Tapi. Pelayanan pemuda sebenarnya saya terima Bapak. Tapi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu orang yang harusnya ikut ini KPI tapi dia tidak datang, terus kita bilang kenapa tidak ikut KPI, terus dia bilang sebenarnya sudah
Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada. Dia orang tua atau anak muda? Semua. Orang tua juga ada. Ada. Siapa pun apa? Coba dulu diangkat tangan, angkat tangan. Ini kan mulai tipu ini. Iya betul. Ini semalam sudah menyanyi di sudah belum. Mulut orang Kristen tidak boleh. Kedua tidak boleh. Yang ketiga, mulut orang Kristen, mulut anak-anak ini, anak-anak muda tidak boleh MAKI dibaca. Di sini ada yang tukang memaki. Banyak. Coba tunjuk amin yang masih Hei jemaah, Ya. maki iya. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omongnya supaya apa? Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Kan itu anak tidak mengerti kan? Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, tidak ada pakaian satu helai pun. Dia pun bapak dengan mama pun tamu ada, dia bisa keluar dia dalam begitu. Kalau tidak mengerti, betul betul. Tapi coba dia pun bapak. Coba bapak tua mandi habis terus ibu-ibu orang ada latihan paduan di sini. Terus bapak tua keluar baru bilang, hai besti. Dia makin ada. Yang dia kaget sedikit dia pemaki ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna Iman. putih. Jangan hitam tuh. Satrade. Apa itu? Teman, seberapa? 1, 2, 3, 4. Yang ngomong saya tidak tahu, tunggu. Dan 4. Mulut orang-orang Kristen, mulut orang-orang percaya itu tidak boleh membuli. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa olok-olok orang. Lebih banyak laki-laki dan perempuan. Dia tidak pernah tahu. Jemaah, bully itu tidak baik. Kadang-kadang ada orang yang jadi tempat untuk pelampiasan orang punya makam puji. Dan di orang banyak dia sengaja hina-hina satu supaya orang tertawa. Tanggal dia pun teman itu kulit hitam datang dia bilang Shalom. Terus dia bilang suara ada tapi orang di sini ada yang orang gemuk yang merasa begini. Jangan ngomong dia bilang gemuk sembarang. Jangan. Bilang ngomong terbaik sedikit. Saya dari mana? Ya, saya di sini. Tapi maksudnya dari jauh so kelihatan. Itu juga membuli. Ya toh. Ada yang suka olok-olok orang. Ada banyak. Kita kadang-kadang kita orang tua, kita orang bagian timur ini suka olok-olok. Anak sendiri saja dia olok. Anak sendiri. Kita kira itu biasa-biasa, tapi kadang-kadang pegang anak baru keriting sedikit dia bilang keriting. Anak kita sedikit dia tidak panggil nama yang bagus, dia panggil Amin. Saya ingat Black langsung ya. Sama persetubuhan dari 4 kali. Tadi 1 apa? 2, 3, 4. Saya mau kasih tahu, saya paling jengkel. Anak-anak muda, Ya.
Kamu boleh mob, silakan. Kamu boleh cerita, silakan. Tapi jangan menghina. Ada banyak orang yang sudah pemaras gereja, tidak ikut gereja, duduk minum cok tikus di situ, pendeta lewat tanya, hei, anjing, ini bikin apa? Hei, ada perjamuan pendeta. Itu kata perjamuan itu bukan untuk pakai untuk daya-daya di pinggir jalan. Perjamuan itu refleksi paling tinggi dari pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Itu bukan untuk makan puji di pinggir jalan ngomong-ngomong begitu. Gaya suka. Halo Bunda. Ya. Saudara boleh ngomong, tapi saya mau kasih tahu. Saya ingat begini. Ada satu mikrolet di Kupang. Tahu mikrolet? Apa itu? Ya mikrolet. Itu mobil mikrolet itu menarik, kreatif. Saya lihat dong kreatif ini sopir ini kreatif. Dia tulis di pinggir pintu. Dia tulis bilang begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya pikir, oh itu supaya orang kita pertama itu kita tidak bisa. Mau mati itu tidak usah dengar orang. Saya pikir begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis lanjutkan di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, engkau jalan terus. Saya bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Itu dia minum-minum sopi sampai mati nanti. Boleh kreativitas itu baik, tapi tolong taruh dia pada tempat yang benar. Jangan asal kreativitas. Anak-anak muda sekarang yang hidup tanpa kreativitas akan kalah. Tapi kreativitas harus ditaruh pada tempat yang benar. Jadilah Teladan. Jadilah Teladan. bagian kedua dari yang ini adalah tambah itu. Kedua saya terus tahu. Ini saya bicara di dom tadi malam. Ada 1-2 orang tua datang bilang ke saya bilang begini, pendeta, ini anak dong kita mau bikin bagaimana? Pukul sudah mana, sudah ikat, sudah usir, sudah, tapi orang model begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kamu ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun mama, pasti ikut dia pun Bapak. masa ikut saya? Tapi saya bilang begini, orang tua, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal itu. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti orang jadi baik. Jenny, Yanti, Lisa, Tinus. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil ke anak bilang babi. Di sini ada yang biasa panggil anak babi ada. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi karena 2 hal. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua kalau dia anak babi dia pu bapak. Panggil. Kenapa kamu panggil saya? Satu tadi apa? Bukan gosip lagi. 1, panggil mereka. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Berikan mereka makanan yang baik.